Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatun Nasihah dengan nomor NIM 4303002000057. Di sini saya akan membacakan sedikit ringkasan tentang ilmu tauhid dan iman. Tauhid merupakan bahasa Arab yang artinya mengisahkan Allah. Ilmu tauhid membahas tentang sifat-sifat Rasul yang wajib tetap adanya dan meyakinkan kerasulan mereka. Sifat Rasul ada 4, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatona. Inti dari ilmu tauhid yaitu membahas tentang mengesahkan Allah dan membahas tentang sifat-sifat Rasul, takdir, dan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah tersendiri mempunyai 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Kemudian iman. Iman merupakan bahasa Arab yang artinya percaya. Secara istilah, kepercayaan yang meresap dalam hati dan tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya. Dimensi dalam iman ada 3. Yang pertama yaitu tasdiqul bil qalbi, membenarkan dengan hati, iqrarul bil lisani, mengucapkan dengan lisan, i'malu bil arkani, menjalankan dengan anggota badan. Rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat Allah ada 10, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, dan Rokib dan Atid. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah yaitu ada 4. Yang pertama Al-Quran, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Taurat. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir yaitu iman kepada hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatun Nasihah dengan NIM 4303002000057. Di sini saya akan membacakan ringkasan tentang memahami 6 rukun iman dalam agama Islam. Di sini terdapat hadis tentang Islam, iman, dan ihsan. Hadis tersebut berisi tentang atau menceritakan tentang ada seseorang yang tiba-tiba muncul di sekitar Nabi dan para sahabatnya. Orang tersebut memakai pakaian putih dan tidak ada yang mengenal orang itu. Orang itu bertanya tentang Islam dan Nabi pun menjawab, Islam itu ketika kamu menyaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, menjalankan puasa, dan haji bagi yang mampu. Setelah itu orang itu membenarkannya. Dan setelah membenarkan, orang itu kembali bertanya kepada Nabi tentang iman. Dan Nabi pun menjawab, iman yaitu mempercayai adanya Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan qada dan qadar. Setelah dijawab oleh Nabi, orang itu membenarkan kembali. Dan setelah membenarkan, orang tersebut bertanya kembali tentang ihsan. Nabi pun menjawab, ihsan yaitu memahami dan menyadari kalau kita selalu dalam pantauan Allah. Setelah orang itu membenarkan, beliau bertanya lagi tentang hari akhir. Dan Nabi pun menjawab, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Setelah itu orang itu menanyakan tentang hari kiamat. Nabi pun menjawab tentang tanda-tandanya. Tanda-tandanya yaitu orang yang berlebihan atau orang yang berlomba-lomba membangun bangunan, dan anak yang durhaka kepada orang tuanya.
Akal dan wahyu sebagai sarana mengimani Tuhan. Dua sarana tersebut seperti akal contoh sarana mengimani Tuhan dengan akal seperti ceritanya Nabi Ibrahim dahulu ketika mencari Tuhannya. Ayat-ayat keagungan Allah. Ayat-ayat keagungan Allah ada dua, yaitu kauniyah dan qauliyah. Kauniyah yaitu pertanda keagungan Allah yang dijelaskan lewat kejadian alam semesta. Dan qauliyah yaitu pertanda keagungan Allah yang dijelaskan lewat wahyu, yaitu Al-Quran. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'rifatun Nasiha dengan NIM 4303002000057. Saya akan menyimpulkan tentang materi sejarah mulai munculnya ilmu kalam. Hubungan tauhid dan ilmu kalam, yaitu tauhid membahas tentang sifat-sifat Allah, rukun iman, dan keesaan Allah. Dan ilmu kalam yaitu membahas perdebatan para teolog yang berdebat tentang sifat-sifat Allah. Nabi sebagai panutan segala masalah umat. Pada masa Nabi Muhammad tidak ada masalah tentang agama Islam. Masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin sekitar 30 tahun. Nabi Muhammad digantikan dengan Abu Bakar dan Umar. Pada masa itu belum ada permasalahan yang serius tentang perbedaan pendapat dalam umat Islam. Dan setelah digantikan oleh Utsman bin Affan wafat karena dibunuh oleh demonstran yang tidak diketahui siapa demonstran tersebut. Sehingga Utsman digantikan oleh Ali dengan tuntutan Ali harus mencari siapa yang membunuh Utsman. Beberapa tantangan yang muncul saat kekhalifahan Ali. Yang pertama yaitu tuntutan untuk menemukan pembunuh Utsman. Yang kedua yaitu perang dengan Aisyah atau perang Jamal. Yang ketiga yaitu perang dengan Muawiyah atau perang Siffin. Perang dengan Aisyah atau perang Jamal ini dimenangkan oleh Ali. Dan peristiwa perang Siffin. Perang ini sebenarnya dimenangkan oleh kaum Ali. Namun ketika sampai di tengah-tengah peperangan, ada salah satu dari kaum Muawiyah yang mengangkat mushaf untuk meminta perdamaian. Dan ada pertentangan di situ. Dari golongan Ali ingin melanjutkan perang dan dari golongan Muawiyah ingin berhenti perang. Dari situ dimulai perdebatan tentang perjanjian perang dan perdebatan tersebut dimenangkan oleh kaum Muawiyah. Terhentinya kekhalifahan dan digantikan dengan dinasti. Setelah Ali turun, Ali memimpin kaum Syiah. Pada masa itu golongan Khawarij sangat bersikeras untuk membunuh Ali, dan pada masa itu orang Syiah sangat sedikit dan tidak kuat, maka Ali pun terbunuh. Ayat yang menjelaskan tentang perpecahan umat. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51-52, yang artinya sesungguhnya umat ini adalah umat satu dan saya Allah adalah Tuhannya kalian, maka bertakwalah kalian kepada saya. Maka mereka memisahkan perkara mereka ataupun menggolong-golongkan diri mereka. Jadi beberapa bagian dan setiap golongan saling membangga-banggakan golongannya. Perebutan kekuasaan yang menjalar pada agama dan syariat Islam. Yang pertama, permasalahan perebutan kekuasaan. Yang kedua, pembelaan diri dan pengukuhan eksistensi kekuasaan yang dimiliki. Yang ketiga, munculnya beberapa hadis palsu. Penyebab munculnya ilmu kalam. Yang pertama yaitu fanatisme golongan. Yang kedua, pemahaman terhadap teks golongan. Yang ketiga, perpolitikan. Yang keempat, menguatkan argumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'rifatun Nasiha dengan NIM 4303002000057.
saya akan menyimpulkan materi aliran Khawarij. Pengertian Khawarij. Khawarij berasal dari bahasa Arab yaitu khoroja yang artinya keluar, memberontak, atau timbul dan lain-lain. Tasrif dari khoroja yaitu khoroja yakhruju hurujan. Khawarij secara istilah yaitu suatu kelompok yang keluar dari kelompok Ali karena tidak sepakat dengan arbitase dari kelompok Muawiyah yang mengakibatkan kekalahan kelompoknya Ali saat perang Siffin. Doktrin dan ajaran Khawarij yang diantaranya yaitu khalifah atau imam dipilih bebas oleh kaum muslim. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Setiap muslim layak menjadi khalifah asal memenuhi syarat. Dan orang berdosa besar dianggap kafir. Khalifah Ali dianggap sah, tapi setelah arbitase dianggap menyeleweng. Muslim harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng. Perkembangan Khawarij. Khawarij menurut beberapa pengamat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama 20 sekte menurut Al-Baghdadi, yang kedua yaitu 18 sekte menurut Harun Nas, yang ketiga yaitu 22 sekte menurut Al-Asfihani. Karakter aliran Khawarij sampai masa kini yaitu mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka, dan Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan amalkan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.